Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Munawwarah akan menjelaskan materi pada bab 3, yakni bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Subbab yang pertama menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Pertama, konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Ada dua unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara, yaitu satu, unsur konstitutif, yaitu unsur daerah, unsur rakyat, dan unsur tata pemerintahan, dan dua, unsur deklaratif, yakni pengakuan dari negara lain. Pembahasan kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan dari negara Indonesia sendiri antara lain 1. Melindungi segenap bangsa, 2. Melindungi segenap tumpah darah, 3. Memajukan kesejahteraan umum, 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Sedangkan secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian subbab yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Dan kedua, dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Subbab yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Sumber historis. Berdasarkan penjelajahan historis, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, sumber sosiologis. Berdasarkan sumber sosiologis, Pancasila merupakan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan. Pancasila menjadi sumber spiritualitas, etika dalam pergaulan dunia, pemersatu bangsa, penjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan mementingkan keadilan sosial. Keempat, sumber politis. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Hal ini berarti Pancasila menjadi landasan etik kehidupan politik bangsa Indonesia. Subbab yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan sebagai dasar negara dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, pada November 1945 sampai 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Kemudian, setelah berlakunya dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia diganggu dengan masuknya paham lain seperti paham komunisme. Kemudian, digantikan lagi dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini ditetapkan kebijakan tentang diterapkannya P4. Namun pada masa ini pun dianggap menyimpang. Hingga pada akhirnya pada tahun 2004 sampai sekarang Pancasila kembali disuarakan sebagai dasar negara melalui seminar dan kongres oleh para akademisi. Kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan yang dihadapi antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan hedonisme, yang mana ini menggerus kepribadian bangsa Indonesia yang berkarakter nilai-nilai Pancasila, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang religius, santun, dan gotong royong. Dan yang terakhir, subbab yang kelima,
mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi dari penerimaan Pancasila sebagai dasar negara artinya diterima dan berlakunya pula kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Kemudian, urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara dapat dipahami melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan institusional atau kelembagaan, yakni membentuk dan menyelenggarakan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, human resource atau personal atau sumber daya manusia, yakni orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ada hal yang kurang jelas maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.